Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, kita akan melanjutkan video yang sudah kita kerjakan pada video sebelumnya. Jadi hanya sekedar mereview. Di video sebelumnya kita sudah mencoba membuat tampil data ya, sampai dengan tampil data. Jadi yang pertama jangan lupa kita pastikan SAMPP-nya jalan ya, Apache dan MySQL-nya jalan. Kemudian kita melihat kembali apa yang kita kerjakan pada pertemuan video sebelumnya ya. Oke, silakan buka browser, kemudian ketikkan localhost / latihan. Nah, seperti ini. Oke, nah ini dia. Jadi selamat datang, kalau kita buka dia itu localhost latihan, kemudian kita klik data mahasiswa, maka terlihat seperti ini. Inilah data yang kita kerjakan pada video sebelumnya. Jadi tujuan kita hari ini adalah membuat tambah data ya, dan membuat hapus. Nanti kalau kita sampai dengan hapus akan kita buat hapusnya. Oke, seperti biasa kita nanti akan mencoba mencari trik-triknya, bagaimana cara membuat apa yang kita inginkan melalui bantuan dari situs-situs lainnya ya. Dan editor kita tetap menggunakan Sublime Text ya. Jadi langkah pertama, pastikan dulu kita open folder, kemudian kita tujukan dia ke dalam SAM htdocs, dan kita tujukan ke dalam latihan ya. Oke, select. Nah, ini close aja yang sebelumnya. Oke, kita sudah punya, ini dia data mahasiswa, indeks, dan koneksi. PHP yang kita gunakan adalah PHP 7. Jadi kita gunakan codingnya itu menggunakan coding yang terhubung dengan koneksi 7, yaitu MySQL. Oke, jadi cara untuk membuat tambah data itu ada beberapa tahap yang harus kita perhatikan. Saya langsung ketik di sini aja. Tahap pertama itu kita harus membuat link ke halaman tambah data ya. Link ke halaman tambah. Oke, mohon maaf, bukan ini yang kedua, ini yang pertama itu. Yang pertama itu kita harus membuat halaman tambah data. Kita buat dulu halaman tambah data, kemudian kita buat linknya. Kemudian yang ketiga kita membuat form ya, membuat form tambah data di halaman tambah data. Jadi setelah kita membuat halaman tambah datanya, kita buat halaman kosong aja dulu ya, mungkin hanya berisi kode HTML sederhana. Kemudian link ke halaman tambah data. Nah, kemudian membuat form itu apa ya, isiannya. Misal tambah data apa? Tambah data mahasiswa, nama, NIM, dan lain-lain. Itu kita isi nanti. Itu adalah form tambah data. Berikutnya, membuat form tambah data itu ada di mana? Di halaman tambah data. Nanti kita buat halaman tambah data, di dalamnya kita isikan form. Berikutnya kita buat yang keempat adalah aksi, atau kita buat aja aksi atau proses simpan. Nah, aksi atau proses simpan data. Aksi atau proses simpan data ini kita buat lagi lamannya ya. Berarti pada halaman simpan underscore data gitu aja, simpan underscore data .php. Nah, ini dia. Jadi kita buat ini nanti, simpan data.php. Kemudian tambah data.php kita juga buat ya. Ini kita buat dengan nama tambah underscore data.php. Nah, ini dia. Jadi hanya 4 langkah ini yang kita buat pada proses tambah data. Kita langsung aja membuat yang pertama, yaitu membuat halaman tambah data. Caranya cukup mudah, kawan-kawan pasti sudah paham. Kita file, new file, kemudian langsung simpan aja sejajar dengan data mahasiswa ya, yang ini ya. Kita buat apa? Kita buat tambah sesuai dengan apa tadi ya, tambah underscore data.php.
Sip. Nah, kita sudah punya ini tambah data.php. Jadi langkah pertama sudah kita buat ya. Beres ya. Oke. Berikutnya link ke halaman tambah data. Nah, pertanyaan saya, link ke halaman tambah data kita buat di mana? Ya, kita buat di mana? Kita buat di halaman data mahasiswa. Karena apa? Karena di dalam data mahasiswa lah ada proses tambah data. Nah, ini dia. Jadi langsung aja saya buat aja langsung linknya ya. Ahref. Saya buat langsung ke tambah underscore data.php. Apa teksnya? Tambah data, simpan. Dah selesai. Jadi kalau kita refresh ini belum ada terjadi apa-apa ya. Ini kalau saya refresh dia jadi link. Yang kalau saya klik tambah data dia menuju ke tidak ada. Menuju ke mana? Ya ke tambah data karena belum ada kita isi apapun ya. Oke, coba kita isi tambah data dulu biar lebih terlihat ya. Di tambah data ini tambah data saya langsung buat. Nah, seperti ini. Jadi langsung ini dah, kemudian H2 tambah data mahasiswa. Nah, simpan dan ini dia. Saya klik tambah data, dia menuju mohon maaf. Ini belum saya simpan ya. Ctrl S dan ini baru bisa. Saya ulangi ya. Back, ini saya refresh dulu, kemudian tambah data dia menuju kemari. Tinggal kita buat apa? Kembali ya, kita buat kembali. Cara buat kembali kan juga cukup mudah ya. Kita buat kembali di mana ya? Pasti ditambah data. Kemudian di sini kita buat ahref indeks. Sorry, bukan indeks tapi data mahasiswa.php biar dia kembali ke data mahasiswa lagi, bukan ke indeks. Ya, kita buat seperti ini. Kembali gitu ya. Dah, refresh. Nah, oke. Klik kembali, ya dia kemari. Klik tambah data, dia masuk kemari. Dah. Berarti tahap berikutnya untuk pembuatan ini udah link udah oke. Kemudian kita akan membuat form tambah data. Nah, itu dia permasalahannya. Membuat form tambah data, coba kita langsung main-main di sini dulu. Ini adalah Whimsical di mana tempat saya bekerja ya untuk merancang, baik merancang diagram, merancang sistem, buat flowchart dan lain-lain. Saya gunakan Whimsical karena kerjanya cukup sederhana. Oke, udah ada beberapa project yang saya buat pada Whimsical. Kalian kalau buat rancangan-rancangan ya, DFD apapun itu ya dari sini juga mudah ya. Nah, ini contohnya saya sudah buat ini ya, buat model-model seperti ini ya, project Android. Ini udah pernah saya buat ya, sampai dengan web ya, rancangan web yang sudah ingin saya buat gitu. Ada beberapa. Oke. Nah, kita buat aja dulu yang baru. Ya, bagaimana sih merancang data ya, merancang data mana tadi nih, merancang data tambah data mahasiswa data mahasiswa ya. Yang pertama itu kita lihat dulu database-nya deh. Coba teman-teman perhatikan dulu database-nya, kebutuhannya apa aja. Oke, coba perhatikan yang kita ambil kemarin adalah DB latihan. Dan kita lihat mahasiswa itu strukturnya bagaimana. Oh, ada 6 ya, ada 6 field. NIM, nama, alamat, tanggal lahir, agama, jengkel. Ada 6 field. Berarti ada 6 isian kan gitu. Kita harus mengisi NIM-nya, kita harus mengisi namanya, teksnya, tanggal lahir, agama, dan jengkel. Tetapi tidak semua harus diisi. Ya, misalnya kita buat ID gitu, ID mahasiswa kan itu nggak mesti diisi. Misalnya kita buat auto increment, dia akan bertambah secara otomatis.
Nah, jadi ada 6. Oke, coba kita langsung rancang wireframe-nya. Coba kita tes dulu wireframe-nya. Saya mau ini dia window. Nah, nih. Oke. Gimana kira-kira kita merancang form tambah data mahasiswa? Tadi kalau kita lihat database itu ada di tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ada 6 field. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu ya. Oke, yang pertama kita buat dulu labelnya. Pertama kita buat name seperti itu ya. Oke, bisa kelihatan ya. Kemudian kita duplikat. Setelah name apa? Nama. Setelah nama ada alamat, tanggal lahir, agama, jengkel. Ya, berarti nah ini sudah sangat presisi ya. Kelihatan ya sama ratanya gitu. Alamat. Kemudian saya duplikat lagi seperti ini. Nah, terus tanggal lahir. Terus saya duplikat lagi. Nah, ini dia. Agama, jengkel. Agama, dan yang terakhir jenis kelamin. Oke. Oke, ini apanya ya? Label lah kalau kita bilangnya teksnya. Kemudian kita bisa isi input teksnya. Apakah tepat kalau kita isi name pakai input teks seperti ini? Isian. Misalnya isiannya isi name. Cocok nggak? Name itu diketik atau dipilih? Diketik. Berarti sudah tepat. Kita pilih isiannya seperti ini. Oke, berikutnya. Kalau nama, apakah juga sama kita pakai ini? Ya, jelas ya. Tunggu, ini kita rapikan dulu. Nah, ini kita buat seperti ini ya, rata dia. Ini juga rata. Ini boleh dipanjangkan. Kalau nama kan biasa lebih panjang ya. Nah, apa placeholdernya kita isi? Masukkan nama. Di atas isi. Gantilah. Sep. Isi. Oke. Berikutnya untuk alamat. Alamat itu agak lebar biasanya ya. Alamat itu pakai text area kalau di apa? Di web. Karena alamat itu cenderung dia lebih lebar. Alamat kan panjang. Oke, berarti kita buat apa? Isi alamat. Nah, ini dia. Kemudian untuk tanggal lahir, ini kurang ke bawah nih. Lagi. Oke. Isi tanggal lahir. Tanggal lahir gimana? Tanggal lahir biasa kita pakai date ya. Pakai date itu ya dia itu sebenarnya isian. Hanya aja dia sudah diberikan model ya, diberikan model. Jadi kita buat aja seperti ini. Nah, ini dia. Oke, saya suka rapi. Jadi kita benar-benar kita rapikan. Oke. Apa kita isi? Isi TGL lahir gitu aja biar singkat. Nah, nanti kalau kita buat pakai date, nanti saya akan ajarkan. Kalau dia diklik keluar langsung dia date pickernya. Keluar tanggalnya gitu. Tinggal pilih aja kita kapan kita lahir. Kemudian agama itu diketik atau dipilih? Biasanya dipilih ya. Kalau agama yang dipilih itu kita gunakan tools yang ini, yang kalau kita drop down ini kita buat kemari. Nah, value-nya apa gitu. Jadi kalau kita buat misalnya pertama Islam, terus Kristen Pro, terus
terus Hindu, Buddha, satu lagi Konghucu ya. Nah, jadi ini fungsinya apa ya? Gini dia, nanti kalau diklik keluar yang ini, paham ya? Nah, itu namanya apa? Itu namanya select menu kalau di dalam web. Ini kok nggak hilang? Oke, nggak apa-apa lah. Saya hapus saja ya. Maksudnya gini, ini saya hapus, saya buat lagi dengan model yang gini aja, isi agama ya, biar nggak terlalu ke bawah. Soalnya masih ada satu lagi, yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin dipilih atau di mana? Diketik. Biasanya diketik ya. Dipilih ya. Boleh pakai radio button ya, seperti ini. Radio button pria. Kemudian duplikat pun boleh. Di sini kita buat wanita. Oke. Terus simple lagi, kita buat button. Button itu biasanya ada dua kalau di sebuah form itu ya. Button yang pertama itu pastinya button simpan data gitu. Button yang berikutnya ya sudah jelas apa? Batal. Di bahasa kampung saya cancel gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kita ikuti kampung kalian aja. Nah ini, oke, menarik ya. Jadi inilah form yang akan kita buat nanti di di web. Kita akan buatnya dari HTML. Ya, kita buat dari HTML, nanti akan kita rancang langsung. Jadi seperti ini rancangannya kurang lebih. Langsung aja ya kita rancang. Oke, baik, jadi kita akan langsung rancang dari coding sesuai dengan apa yang kita buat ya. Jadi kita sudah membuat halaman tambah data. Ini dia. Dan formnya kita buat di mana? Di halaman tambah data. Jadi kita masuk ke sini. Oke, langsung aja kita berikan sebuah paragraf baru. Jadi langkah pertama yang kita lihat di sini, ini adalah form kalau kita bilang ya. Ini adalah form. Jadi kalian harus perhatikan ya, semuanya teman-teman harus perhatikan. Di dalam web, sebuah form itu, kalau kita ingin membuat isian seperti ini, kita harus buat dia di dalam form. Kalau dia di luar form, tampil tidak? Pasti tampil. Bisa tampil tapi nggak ada gunanya. Kita isi apapun nanti di sini, tidak akan memiliki guna. Kita klik simpan, nggak ada gunanya. Dia harus diselimuti sama apa? Sama form. Jadi bagaimana caranya? Kita harus buka dulu formnya seperti ini. Ya, saya buat gini ya biar gampang. Form. Ingat tulisannya form bukan from. Ya, form. Sering terjadi kesalahan. Pak, saya simpan nggak bisa gitu. Diklik nggak ada gunanya. Diklik di situ aja. Kenapa? Dibuatnya adalah from. Nggak bisa. Dia harus form. Ya. Kebiasaan kita kalau kita buka langsung kita tutup. Biar kita nggak lupa nutupnya. Oke, form. Form itu adalah nama tag. Pasti sudah belajar di HTML kemarin. Itu nama tag. Tag itu biasanya diikuti dengan atribut. Misalnya tabel. Tabel apa? Tabel width, tabel border. Width, border itu adalah atributnya. Sementara kalau form, ibarat baju ya, baju sekolah ada atributnya. Atributnya apa gitu? Nama, terus lambang sekolah, kan seperti itu. Ini juga ada. Form itu ibarat bajunya, tempatnya. Kemudian atributnya apa? Atributnya ada action pertama. Yang kedua adalah method. Yang terpenting aja ya yang saya kasih ya. Nah, hanya dua aja kita gunakan. Yang pertama action. Action itu tujuan. Nanti kan saya jelaskan bagaimana. Mungkin kalian sudah pernah belajar juga ya. Form action itu adalah untuk aksi ketika form itu disubmit nanti. Formnya diklik simpan, maka action yang bekerja. Sementara method adalah proses pengiriman datanya. Proses pengiriman data ada dua, ada get dan post.
fungsinya berbeda, hasilnya juga hasilnya sama, tapi pengaruhnya berbeda. Ya, post bagaimana, get bagaimana, mungkin akan saya jelaskan di video-video berikutnya. Tapi ini langsung aja saya buat untuk action, ya. Langsung saya buat ke aksi yang sudah kita buat di sini ya. Kan saya minta di sini buat aksi atau proses. Namanya adalah simpan underscore data.php, maka langsung aja saya buat actionnya adalah simpan underscore data.php. Nah, ini dia. Setelah itu metodenya saya pilih post. Ada post, ada get tadi saya bilang. Kalau getnya URL-nya itu ikut juga tersimpan. Nampil dia di URL. Misalnya nama Widodo Saputra, dia akan tampil di URL nama _2 Widodo Saputra. Tapi kalau post dia nggak ditampilkan. Ya, makanya saya pilih post aja. Bukan post yang terbaik, tidak. Get juga ada fungsinya. Oke, berikutnya di dalam form ini kita langsung isi, kita rancang. Ya, kita rancang, ini dia. Pertama name, langsung kita buat seperti ini. Name, ini saya buat belum rapi ya, nanti kita akan rapikan. Name _2, saya buat model gini dulu. Untuk codingnya mungkin sudah pernah belajar. Form itu untuk coding yang ini ya, coding ini ya, coding yang text field ini, isian ini, kodenya sangat mudah. Input type text. Nah, itu dia. Kita beri nama name, kita beri nama name. Bentar ya. Name sama dengan, kita kasih namanya sesuai dengan nama database, nama field. Apa nama fieldnya? Coba dicek di database ya, coba cek. Nah, name huruf kecil, tidak ada spasi, tidak ada apapun. Huruf kecil name, berarti kita buat di sini apa? Name. Siap 1. Boleh disimpan dan kawan-kawan bisa lihat hasilnya di sini. Ya, refresh. Sudah ada. Oke. Nah, Pak, tadi Bapak buat ada isi name placeholder, ini namanya. Ya, kalau di Android namanya hint. Coba kita langsung aja buat bagaimana. Caranya gampang, klik aja di sini. Spasi, kita klikkan placeholder. Ya, tulisannya seperti itu, placeholder. Kita buat isi name. Simpan. Refresh. Nah, sudah ada. Tapi ini bukan isian. Kalau kita klik ya kita ketik, hilang dia. Paham ya? Yang kedua, nama. Ini sudah kita keep aja, simpan aja ya, nama, alamat, dan dia huruf kecil semua. Cuman yang agak berbeda, tanggal lahir kita buat tgl underscore lahir, agama jengkel. Oke, aman ya. Langsung kita kerjakan. Yang pertama itu, yang kedua itu coba kita kasih BR dulu ya, BR seperti ini biar dia ke bawah. Sebenarnya harus kita rapikan dalam bentuk tabel, atau kita bisa gunakan kode CSS, tapi nanti makin ribet. Kita buat yang simpel aja. Name, nama _2. Nah, kodenya sama ya, karena kan bentuknya sama. Ya, bentuknya sama seperti ini, berarti kodenya masih sama. Input type text. Name sama dengan nama karena database seperti itu. Placeholder isi nama. Oke, berikutnya setelah nama itu ada alamat. Alamat itu nggak menggunakan input text type. Type-nya input type text, tidak seperti ini ya, beda ya. Dia besar, berarti itu apa saya bilang tadi, text area ya. Jadi kita gunakan text area. Kodenya seperti ini. Text area. Nah, langsung udah tutupnya. Name sama dengan alamat. Nah, seperti itu. Kemudian boleh kita isi placeholder juga. Placeholder isi alamat. Nah, coba kita lihat ini berbeda. Ya, saya refresh dulu. Nah, oke, maaf. Kita BR-nya lupa ya. Nah, ini dia. Berbeda ya. Ini bisa sepanjang apapun, dia multi line dia. Kalau yang ini enggak, ini single line, kita enter enggak ada. Ya. Berikutnya tanggal lahir, ya, di tanggal lahir itu langsung kita buat BR di sini. Tanggal lahir. Tanggal lahir bagaimana?
Tanggal lahir coba kita lihat kembali. Untuk tanggal lahir nah, sama seperti NIM dan nama, berarti kodenya sama ya. Input type text, NIM-nya itu TGL sesuai dengan database. Lahir, kemudian placeholder isi TGL lahir, boleh lah tanggal lahir atau TGL lahir juga boleh. Kemudian bayar lagi. Berikutnya adalah agama tadi pilihannya berbeda. Agama dia choice ya, dia Dropbox drone drone ya, apa namanya, dia menu ya, seperti menu, dia bisa drop down. Itu menggunakan perintah select. Ini agak sedikit berbeda dan agak banyak lah pastinya ya. Perintah select seperti ini dia kerjanya, select ya. Nah, langsung saya tutup, jangan lupa tutupnya. Nah, ini dia. Select, jangan lupa berikan name. Name-nya apa? Agama. Ya, name-nya agama. Kemudian isinya, ini kan gini, saya simpan ya. Kalau sampai seperti ini, dia hanya sampai ini, nggak ada isinya. Kalau hanya select name aja kita buat. Tapi kalau untuk ngisi, ya untuk diisinya kita harus buat option seperti itu ya. Value, jangan lupa value-nya. Option value. Nah, ini codingnya, ini dia. Kita isi yang pertama. Yang pertama kita isi ini tadi ya, Islam. Dah, yang kedua option sama seperti tadi. Atau kalau rada-rada males ketik gini aja boleh. Ini cara apa ya? Cara cepat. Kita bilang cara cepat. Copy, ada berapa tadi? 5 agama. Langsung aja 1, 2, 3, 4, 5. Saya rasa ada 6 ya. Tapi 5 aja kita buat dulu. 1. Ini kita buat Protestan aja boleh ya. Ini kita buat. Ini kita buat. Terus tadi apa? Hindu, kemudian Buddha, US. Oke, simpan. Pak, perbedaan value sama ini apa? Kok ada 2 Protestan, ada 2 Islam, ada 2 yang lain kan gitu. Perbedaannya adalah option value ini akan tersimpan ke dalam database nanti. Ya. Dia akan tersimpan ke dalam database. Sementara yang ini yang putih, ini yang tampil. Apapun misalnya kita ketik di sini AAA misal gitu ya. Kalau kita pilih nanti AAA, ini contoh ya. Oke, jadi kalau kita jalankan seperti ini, ada isinya ya. Walaupun saya pilih AAA, nanti kalau saya simpan, yang tersimpan adalah bukan AAA, Protestan. Kenapa Protestan? Karena value-nya adalah tetap. Paham maksudnya ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan. Nah, ini dia. Karena jadi nih sampai di sini. Oke, berikutnya apa lagi? Jenis kelamin. Ini apa nih namanya ya? Radio button ya, radio button. Jadi kita langsung aja kita kasih BR di sini, ya, jenis, jenis kelamin. Saya langsung buat aja nih, input type radio, ya. Sebentar ya, radio value-nya itu pria, ya. Coba saya simpan dulu. Dia ikut buttonnya atau tidak? Saya lupa. Oh enggak ya, bisa ya. Oke, jadi saya pakai radio aja. Pria, input type radio, input type, saya lupa buat name-nya. Name-nya itu harus sama nanti. Perhatikan. Ini sama Jenkel. Oke. Yang kedua ini kita buat pria. Nah, berikutnya saya buat di bawahnya sama ya. Input type radio.
Name-nya apa tadi? Name-nya Jenkel. Kemudian yang berbeda hanyalah value-nya wanita. Di sini kita buat wanita. Nah, seperti ini. Ya, coba kita perhatikan. Nah, satu-satu bisa dipilih ya. Berbeda kalau gini. Oh, karena di sini udah ada namanya nggak boleh sama. Sini Jenkel, ada di sini Jenkel 1 lah, contoh gitu. Nggak bisa. Kalau Jenkel 1 gawat kalian bisa gawat. Karena kita bisa pilih dua-dua. Apakah jenis kelamin kalian dua-dua? Saya nggak tahu. Seperti itu ya. Oke, berarti apa? Berarti kita langsung aja samakan. Oke, berikutnya saya kasih P biar 2 kali jaraknya. Saya rasa sudah siap untuk isiannya ya. Isiannya sudah beres ya. Tinggal kita buat button simpan data sama batal. Nah, cara buatnya gampang. Saya buat P di sini biar dia jaraknya cukup jauh. Yang pertama saya buat input type submit. Nah, ini submit ya. Kemudian value simpan data 1. Yang kedua, input type-nya reset atau reset, value batal. Nah, seperti itu. Save dan coba kita perhatikan. Nah, sudah siap. Batal fungsinya apa? Kalau resetnya, apapun kita isi di sini, kita klik reset, hilang. Nah, itu dia. Kalau kita klik simpan, terjadi sesuatu. Not found. Kenapa? Simpan data belum kita buat. Nah, sekarang sudah siap. Kita sudah siap membuat form. Oke, coba kita kembali ke sini. Kita beri laporan dulu sama dia. Nah, form sudah oke. Tinggal kita buat aksi. Ya, aksi apa? Aksi untuk proses simpan data. Karena kita memiliki hubungan dengan database ya, kita memiliki hubungan dengan database, maka ya, kita harus koneksikan dulu dia ke database nanti halaman aksinya atau halaman simpan datanya. Kita konekkan dulu dia ke database. Kemudian kita gunakan perintah database yang kita gunakan. Kita gunakan MySQL ya. Kita gunakan php-admin dan codingnya itu MySQL atau MySQLi. Maka kita gunakan perintah MySQL. Caranya gimana? Kalian boleh cari di internet seperti ini. Oke, kita cari di internet, buka Google, kemudian kita bisa cara simpan data ke database MySQLi atau ke database dengan database MySQLi PHP. Udah, coba kalian cari. Nih, tetap kita dibantu oleh Malas Ngoding. Terima kasih Malas Ngoding. Ini kodenya juga cukup membantu ya. Saya juga sering cari dari sini. Codingnya itu gampang pasti itu. Ini sudah ada formnya, tapi dia sudah pakai apa ya? Sudah pakai tabel. Jadi hasilnya pasti rapi nih. Nah, rapi ya. Punya kita kan tidak rapi nih, berserakan, tapi bisa nanti kita rapikan. Kita cukup ambil kodenya aja. Ini dia sudah ada kodenya. Gampang sekali saya rasa ini kodenya. Ini dia kodenya. Ya. Oke, saya langsung aja dulu sebelum kita mainkan kode ini. Saya kenalkan dulu proses get dan post tadi, proses pengiriman data, metodenya ini. Ya, metodenya ini fungsinya ya, metode ini fungsinya untuk pengiriman data. Karena kita pakai metodenya post, pengirimannya post, maka penerimanya juga harus post. Oke, sebelumnya kita buat dulu file baru. Ya, new file saya buat dan saya simpan dengan nama simpan underscore data.php. Nah, ini dia. Ya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, ini kita gunakan PHP. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus konekkan dulu dia ke database. Maka cara koneksikannya gimana? Kita include aja dia ke koneksi. Include koneksi.php seperti yang kita pelajari di data mahasiswa. Di sini kan ada saya buat ini. Include koneksi. Ya, biar dia terkoneksi ke database.
ya, simpan data. Nah, include koneksi sudah. Berikutnya kita terima dulu pengiriman data yang dikirim oleh si tambah data tadi. Ada apa aja? NIM. Apa namanya NIM-nya? NIM huruf kecil ya. Maka kita terima. Apa postnya, metodenya? Itu kuncinya ya. Lihat metodenya. Metodenya apa? Post. Lihat nama dari field yang dikirim. Namanya apa? NIM. Caranya langsung aja kita kasih variabel. Variabel NIM bebas ini ya. Tapi ini terserah nama variabel. Adalah variabel underscore post. Ini harus huruf besar, wajib. Karena saya bilang tadi pengirimannya adalah post, maka penerimanya juga harus post. Apa name-nya? NIM huruf kecil. Ini harus sesuai dengan yang ini. Wajib sesuai yang ini ya. Oke, satu sudah kita kenalkan. Berikutnya, variabel nama sama dengan variabel underscore post nama. Ya, variabel alamat sama dengan variabel underscore post alamat. Variabel underscore variabel apa tadi? TGL underscore lahir sama dengan variabel underscore post TGL underscore lahir. Berikutnya variabel agama sama dengan variabel underscore post agama. Nah ini dia. Dan yang terakhir variabel underscore jengkel variabel underscore post jengkel. Dah, saya mau tunjukkan ke teman-teman semua bukti pengiriman kita berhasil atau gagal. Kita bisa lihat di sini. Saya langsung gini ya. Misalnya echo. Saya buat variabel NIM. Contoh nih ya. Simpan ya. Tampilkan NIM. Benar nggak NIM bisa tampil? Coba kita refresh. Kita isi NIM-nya AAA. Simpan. Nampil AAA. Ya. Nampil AAA. Berarti apa? Berhasil pengiriman kita walaupun masih ada error. Berikutnya, nama. Apakah berhasil? Nama. Simpan. Refresh. Saya isi nama ASSS. Simpan. Oh, ternyata berhasil. Nah, jengkel sampai dengan jengkel ya, sampai dengan jengkel kita coba mana sini. Jengkel apakah berhasil tersimpan? Nanti kita coba ya. Kita pilih pria. Oke. Berarti proses pengiriman datanya sudah bisa. Dan tinggal kita masukkan dia ke dalam database. Codingnya gimana? Codingnya tadi sudah kita dapat dari Malas Coding. Ini dia. Saya langsung aja kopikan kemari dari sini ya, dari sini biar kalian bisa paham. Copy. Saya pastekan dia di dalam sini, di bawah sini. Oke. MySQL koneksi insert into mahasiswa. Oh, ternyata sudah tepat. Ya. Kan gini kodenya. Ini kan kode perintah SQL ini. Saya dari sini saya hapus ini biar kalian paham. Nah. Kita langsung aja buat insert into apa nama database-nya? Mahasiswa. Langsung ke value ya, values. Apa fieldnya? Nah, ini dia fieldnya. Inilah masukkan. Pertama apa? NIM, koma, kutip satunya jangan lupa. Nama, koma, kutip satunya jangan lupa. Alamat, TGL lahir, variabel agama, koma, variabel jengkel. Nah, apakah sudah tepat semua? Coba cek. Ini hapus ya kelebihan. NIM, nama, alamat, TGL lahir, agama, jengkel. Nah, jadi ini ada perintah. Ini adalah proses penyimpanan data ke dalam tabel. Terus di sini dibuat header location index. Setelah dia disimpan, dia kemana? Ke lokasinya kemana? Gitu, langsung dikirimkan kembali. Kemana lokasi kita ya? Seharusnya kita ke data mahasiswa kan gitu.
Kalau ke indeks ya ke depan dia. Kalau ke data mahasiswa langsung nampil ya. Data mahasiswa dah. Coba kita tes. Saya sangat berharap coding ini ada yang salah sehingga bisa kita koreksi. Kalau langsung benar ya asik juga sih. Langsung aja lah kita tes. Saya tes dulu NIM saya 2007 0103 0271 ya. Saya masih ingat ini. Nama saya juga saya masih ingat. Alamat saya dulu di Jalan Teratai nomor 12 Pematang Siantar. Tanggal lahir, nanti saya bantu ya. Tanggal lahir tahun dulu 1989. Oh, tawan lah ini. Tanggalnya asal-asal aja. Islam, pria, cek, simpan. Oh, ternyata tidak ada yang salah. Prosesnya ini sudah tepat. Oke? Nah, ini dia tata cara simpan data, tambah data ya kita tinggal isi aja asal-asal. Simpan. Nah, ada ya. Dan sesuai dengan janji saya tadi, ya. Oke ya, sesuai dengan janji saya tadi ini kan masih 000 ya. Jadi kalau dia di Indonesia itu biasanya kan tanggal, bulan, baru tahun. Kalau ini karena kita gunakan area dari server kita ini atau SAM yang kita install ini areanya itu mungkin di Eropa, ya. Jadi kita pasti pakai dari tahun, bulan, dan tanggal. Jadi bagaimana cara menyimpan biar kita bisa memilih tabel, memilih tanggal. Di sini tanggal lahir input tabnya jangan teks tapi date, ya. Simpan dan coba teman-teman refresh dan coba lihat. Nih dia, kita langsung dapat nih. Kalau dia dari tahun berapa kita gitu. Bisa juga kelihatan kalian lahirnya hari apa gitu. Misalnya di sini rata-rata 2001 ya. Oke, misalnya ini. Contoh ini kan langsung kelihatan walaupun di sini tersimpan tanggal, bulan, tahun, tapi nanti yang tersimpan juga tepat. Oke? Nah, saya rasa itu dulu video yang bisa kita buat sesuai dengan janji saya tadi. Yang kedua tadi ada saya katakan kalau sempat kita buat hapus. Saya rasa untuk hapus kita akan buat di video berikutnya. Oke, saya rasa itu aja di video kali ini. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.